Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview bab 10 mengenai peran organisasi Islam di Indonesia. Saya mengambil dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Pertama-tama saya akan membahas atau membacakan profil buku dari bab 10. Buku panduan guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA dan SMK kelas 12. Penulisnya bernama Bapak Rohmat Ghazin Untoro. Penelaahnya bernama Bapak Muhammad Ihsom Farid F. Sayanong. Penyelianya bernama Bapak Supriyatno Rahmat Mulyana Sabdi Oos dan Muhammad Anwar Gundasah Muharani Praningrum. Ilustratornya bernama Abdullah Ibnu Tolhah. Editornya bernama Abdul Muiz. Desainernya bernama Bapak Abdus Salim. Selanjutnya ada penerbit. Penerbitnya dari Pusat Pembukuan, yaitu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kompleks Kemendikbud, Diktes Jalan RS Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan. Cetakan pertama pada tahun 2022. Isi buku ini menggunakan huruf Linux Libertine 12 atau 18 bit. Selanjutnya ada isi bab. A. Gambaran umum. 1. Capaian pembelajaran dalam aspek sejarah peradaban Islam. Peserta didik mampu dari menganalisis peran dan keteladanan tokoh utama dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran organisasi dalam Islam di Indonesia. Mempresentasikan peran dan keteladanan tokoh utama penyebar ajaran Islam di Indonesia, perkembangan peradaban Islam di dunia, dan peran ormas atau organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Mengakui keteladanan tokoh utama Islam di Indonesia. Meyakini kebenaran perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam di dunia meyakini pemikiran dan pergerakan organisasi-organisasi Islam berdasarkan ajaran agama, membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi dan kerja keras, tanggung jawab, menalar kritis, semangat kebangsaan, berkebinakaan global, menebarkan Islam rahmatan lil alamin, rukun, damai, dan saling kerjasama. Kedua, tujuan pembelajaran. A. Menjelaskan kemajuan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. B. Menjelaskan model dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. C. Menganalisis strategi dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. D. Mengidentifikasi perkembangan dan kemajuan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. E. Menganalisis hikmah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 3. Keterkaitan materi dan mata pelajaran lain. Keterkaitan materi ini dengan mata pelajaran yang lain. A. Pertama, dengan mata pelajaran sejarah umum pada SMA atau SMK kelas 12, yaitu tentang tokoh-tokoh berpengaruh pendiri ormas di Indonesia. Sebagaimana tertera dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu mengidentifikasi kemajuan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. B. Kedua materi ini juga berhubungan dengan mapel PPKN yang dijelaskan dalam tujuan pembelajaran menganalisis perkembangan model dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah organisasi Islam di Indonesia pada
pra dan sesudah kemerdekaan, berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan toleransi. Maka, materi ini sangat erat hubungannya dalam membentuk peserta didik untuk toleran, menghormati atas hak orang lain, dan hidup rukun damai mewujudkan masyarakat yang madani. C. Ketiga, berhubungan dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam tujuan pembelajaran ini, biografi tokoh-tokoh berpengaruh pendiri ormas di Indonesia sangat erat dengan pra penyair Nusantara yang tertera dalam mata pelajaran lain tentang biografi dan tokoh penyair Nusantara. Dalam materi ini, tokoh-tokoh Islam juga sebagai bagian penyair dunia, maka menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, gemar membaca, toleran, dan menjadikan kehidupan ini menjadi Islam rahmatan lil alamin. B. Panduan pembelajaran peran ormas Islam di Indonesia. 1. Peran ormas Islam di Indonesia. A. Alur capaian pembelajaran menganalisis sejarah pertumbuhan pemikiran dan pergerakan serta kontribusi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jam'iyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam Mahlaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah Nahdlatul Ulama Waton, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Pada masa pra dan pasca kemerdekaan di Indonesia dapat mempresentasikan tentang kontribusi organisasi-organisasi Islam tersebut, sehingga dapat meyakini bahwa pemikiran dan pergerakan organisasi keagamaan berserta ajaran agama serta membiasakan sikap menjunjung tinggi kerukunan, kedamaian, dan saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. B. Apersepsi. 1. Guru memberikan apersepsi tentang perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 2. Guru membuka cakrawala tentang bukti-bukti peninggalan perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 3. Guru membuka ilmuwan muslim dengan biografi tokoh pendiri ormas Islam di Indonesia. 4. Guru membuka dan mengingat kembali tentang peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 5. Guru memberikan contoh kebermaknaan hikmah perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. C. Pemantik. 1. Pertama-tama, peserta didik untuk mengamati dan mempelajari cerita gambar dan infografis dengan tampilan gambar dan infografis yang sesuai dengan materi akan sangat mempengaruhi rasa ingin tahu dan memotivasi untuk mempelajari materi pembelajaran. 2. Berikan kesempatan pada peserta didik untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan perkembangan zaman dan situasi dewasa ini. Berikan kesempatan pula untuk dapat menuliskan komentar atau pesan-pesan bermakna yang terkandung dalam gambar sesuai dengan aktivitas siswa. 3. Kisah inspiratif yang tertera dalam aktivitas memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mengkritis seksama dan cermat, sehingga dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari nilai-nilai keteladanan kisah tersebut di atas. Berikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan kisah-kisah tersebut dalam kondisi saat ini. Berikan kesempatan. 1. Media pembelajaran, penyediaan sarana prasarana pembelajaran, peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang dibutuhkan, dan beberapa banner yang memuat tentang peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang dibutuhkan. Jumlah kebutuhan media disesuaikan dengan kelompok sebagaimana dalam alur model comparative learning. A. Model pembelajaran. Model comparative learning. Langkah-langkah penerapan adalah 1.
orientasi pendidikan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan, membuat penekanan tentang manfaat penggunaan metode hingga dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik diminta belajar konsep secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran keseluruhan konsep-konsep ini menjadi tugas yang sebelumnya harus sudah dibaca di rumah. 2. Pengelompokan. Misalnya, dalam kelas ada 32 siswa yang kita tahu kemampuannya sejarah Islam, dan sesudah di ranking bahwa siswa tidak perlu tahu, kita bagi dalam 25%, ranking 1 sampai 8. Kelompok yang sangat baik 25%, ranking 9 sampai 16. Kelompok baik 25%, ranking 17 sampai 24. Kelompok sedang 25%, ranking 25 sampai 32. Kelompok 2. Kontribusi organisasi Islam di Indonesia. A. Alur capaian pembelajaran, menganalisis sejarah pertumbuhan pemikiran dan pergerakan serta kontribusi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Alamiyah, Al-Wasliyah, dan Persatuan Islam. Matlul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya pada masa pra dan pasca kemerdekaan di Indonesia dapat mempresentasikan tentang kontribusi organisasi Islam tersebut sehingga dapat meyakini bahwa pemikiran dan pergerakan organisasi keagamaan berdasarkan ajaran agama Islam serta membiasakan sikap menjunjung tinggi kerukunan, kedamaian, dan saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. B. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan kemajuan dan perkembangan organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan Indonesia. 2. Menjelaskan model dakwah organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 3. Menganalisis strategi dakwah organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 4. Mengidentifikasikan perkembangan dan kemajuan organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 5. Menganalisis hikmah organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. 3. Model pembelajaran inquiry, langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Secara umum, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengenalan langkah. Pertama ini, peserta didik dibawa dalam suasana fokus berkonsentrasi sehingga mampu untuk membuat suasana pembelajaran kondusif, siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian guru memotivasi dan mendorong peserta didik untuk bersama-sama memecahkan problem. Langkah ini merupakan hal strategis untuk mencapai tujuan pembelajaran karena pada awal ini peserta didik akan tampak semangat dan kemauan beraktivitas untuk memecahkan problem tanpa peran serta keikutsertaan peserta didik, proses pembelajaran tidak akan maksimal. 2. Menentukan masalah. Problem atau masalah adalah merupakan inti atau pokok masalah yang merangsang peserta didik untuk ingin tahu masalah yang disampaikan adalah sesuatu yang menantang untuk mengembangkan pemikiran dan memecahkan teka-teki yang dihadapi. Proses untuk menentukan jawaban sangat urgent dalam model pembelajaran ini dengan harapan peserta didik akan mendapati pengalaman yang berharga, kemudian akan mampu mengembangkan mental dengan pemikiran kritis. 3. Merumuskan hipotesis. Pendapat peserta didik
merupakan jawaban awal bersifat sementara adalah merupakan masalah yang dikaji. Untuk mencari kesulitan jawaban perlu untuk diuji kebenarannya yang mempunyai landasan berpikir ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan dan keluasan pengalaman. Dengan ini maka peserta didik diajak untuk berpikir tinggi. Tanpa wawasan yang luas akan dijumpai berbagai kesulitan dalam mengembangkan hipotesis yang logis. 4. Mengumpulkan data. Aktivitas dalam menjaring informasi sangat diperlukan dalam menguji hipotesis yang diajukan. Dalam mengumpulkan data merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam perkembangan intelektual. Diperlukan motivasi dan ketekunan peserta didik yang kuat. Oleh sebab itu, peran guru dalam hal ini menyampaikan pertanyaan atau penyataan yang mendorong pada peserta didik untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Akan terjadi blunder dalam pembelajaran ini manakala peserta didik tidak menunjukkan semangat yang tinggi. Maka hendaknya guru untuk memotivasi secara berkesinambungan hingga peserta didik semakin terangsang untuk berpikir ilmiah. 5. Menguji hipotesis. Proses untuk menemukan alternatif jawaban yang dapat diterima sesuai dengan data yang didapat dalam menguji hipotesis ini tidak terlepas dari kemantapan atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, untuk mengembangkan cara berpikir yang rasional, dengan kata lain bahwa kebenaran atas jawaban yang disampaikan berdasarkan pada argumentasi yang didukung dengan data-data yang valid. 4. Hikmah organisasi-organisasi Islam di Indonesia. A. Alur capaian pembelajaran. Menganalisis sejarah pertumbuhan pemikiran dan pergerakan serta kontribusi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Isyrat, Al-Islamiyah, Al-Alamiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Mahtalul Anwar, perkembangan tarbiyah Nahdlatul Watan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya pada masa pra dan pasca kemerdekaan di Indonesia dapat mempresentasikan tentang kontribusi organisasi-organisasi Islam tersebut sehingga dapat meyakini bahwa pemikiran dan pergerakan organisasi keagamaan berdasarkan ajaran agama serta membiasakan sikap menjunjung tinggi kerukunan, kedamaian, dan saling bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. B. Media pembelajaran. Penyediaan sarana prasarana pembelajaran. Peran organisasi Islam di Indonesia yang dibutuhkan LCD dan beberapa banner yang memuat tentang biografi tokoh pendiri organisasi Islam di Indonesia. Jumlah kebutuhan media disesuaikan dengan jumlah siswa sebagaimana dalam alur model problem solving. C. Model pembelajaran. Problem solving. Langkah-langkah pembelajaran problem solving. 1. Ditemukannya suatu problem atau masalah autentik untuk dipecahkan. Didorong peserta didik untuk menemukan permasalahan sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir. 2. Mencari informasi atau sumber-sumber data atau melakukan pengamatan atau eksperimen dengan jalan membicara literatur yang dapat untuk digunakan dalam pemecahan masalah. 3. Merumuskan jawaban-jawaban dari masalah yang didapati berdasarkan pada fakta-fakta data. 4. Melakukan pengujian atas jawaban sementara yang berdasarkan pada permasalahan atau problem. Jawaban tersebut dapat dilakukan dengan pengujian melalui demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. 5. Peserta didik dengan bimbingan guru menarik kesimpulan jawaban yang ada dan guru memberikan kata kunci kesimpulan. D. Metode alternatif yang relevan.
Metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari-cari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tersebut tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pembelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Kesalahan umum dalam mempelajari materi. Memulai pembelajaran sudah tidak disiplin, sehingga akan mempengaruhi antar peserta didik. Yang disiplin sudah mendahului karena ketepatan waktu, dan atau yang terlambat telah tertinggal dengan materi yang telah dipelajari. 2. Kurang menguasai model pembelajaran yang mengakibatkan tidak tertibnya dalam pembelajaran atau situasi yang kurang mendukung dalam mempelajari materi ini. Dibutuhkan kecermatan dalam menentukan langkah-langkah model pembelajaran, dipersiapkan petunjuk teknis dalam pembelajaran. 3. Media pembelajaran tidak disiapkan sesuai dengan kebutuhan atau bahkan tidak ada media pembelajaran alternatif sehingga terus-menerus digunakan metode ceramah. 4. Kurang menguasai materi pembelajaran atau materi tersebut tidak disukai oleh pembelajar sehingga ada rasa keengganan untuk mempelajari lebih lanjut. Penanganan perbedaan kemampuan siswa. 1. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diperlukan pembimbingan khusus. Bila belum paham terhadap materi tersebut, perlu diberi tugas tertentu untuk mendorong peserta didik sampai pada kemampuan untuk mendapatkan standar minimal. 2. Peserta didik yang mendapatkan anugerah dapat memahami materi dengan cepat. Perlu untuk dilakukan akselerasi penambahan memperdalam materi sehingga melampaui batas sampai mendapat hasil maksimal. 3. Dengan keanekaragaman budaya dan karakter merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu untuk disyukuri. Peserta didik dibimbing untuk saling memahami watak dan tabiat sesama sahabat, toleransi, serta bergotong royong, saling membantu di antara semua sahabat, hidup saling menghormati atas hak-hak orang lain. G. Releksi pembelajaran. 1. Guru membimbing peserta didik untuk renungkan apa yang menyebabkan pembelajaran ini kurang fokus atau kurang lancar sehingga pembelajarannya kurang maksimal. 2. Guru membimbing peserta didik untuk merenungkan apa yang mendorong pembelajaran ini berjalan lancar dan maksimal, sehingga pembelajaran mendapatkan hasil maksimal. 3. Guru menyampaikan pesan karakter. Salah satu perilaku mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, dan dalam kesempatan ini kita tambah syukur kita dengan meningkatkan kinerja kita semua dalam pembelajaran. 4. Guru meminta peserta didik untuk membaca dan mencermati butir sikap dan nilai karakter. 5. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri terkait manfaat yang memperoleh setelah mempelajari materi. Selanjutnya, saya akan membacakan komentar terhadap bab 10. 1. Kelemahan bab atau buku. Penyajian informasi dalam beberapa bagian terasa terlalu padat dan panjang, sehingga dapat menyulitkan peserta didik untuk memahami inti materi dengan cepat.
beberapa istilah atau nama organisasi yang disebutkan dalam sehingga membuat pembaca kurang mendapatkan gambaran penyeluruh. Penjelasan ketika pembelajaran seperti model kooperatif learning problem solving sepenuhnya disederhanakan untuk guru dengan pengalaman terbatas. 2. Kelemahan bab atau buku. Materi ini menyajikan keterkaitan lintas mata pelajaran sejarah PPKN dan bahasa Indonesia yang mendorong pendekatan pembelajaran terpadu dan holistik. Buku ini memuat pendekatan pembelajaran yang inquiry, problem solving, dan demonstrasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terdapat banyak dorongan nilai karakter dan spiritual seperti toleransi, cinta damai, dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pembelajaran agama dan budi pekerti. 3. Solusi. Disarankan agar materi diringkas dalam bentuk peta konsep atau ringkasan tematik untuk memudahkan pemahaman siswa. Guru dapat memperkuat penjelasan sejarah organisasi Islam dengan mengaitkannya pada isu kontemporer atau lingkungan sekitar siswa. Perlu pelatihan atau bimbingan teknis bagi guru terkait model pembelajaran kompleks agar dapat diterapkan secara efektif di kelas. Selanjutnya ada analisis. 1. Fokus materi. Bab ini membahas tentang peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Organisasi yang dibahas antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Isyrat, Persis, dan lainnya. 2. Capaian dan tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangan organisasi Islam, menganalisis strategi dan model dakwah organisasi-organisasi tersebut, mengidentifikasi kontribusi nyata organisasi dalam kehidupan masyarakat, mengambil hikmah dari nilai-nilai perjuangan dan keteladanan tokoh-tokohnya. 3. Integrasi antar mata pelajaran. Materi ini diintegrasikan dengan sejarah melalui biografi pendiri Ormas PKN dalam konteks toleransi dan kerukunan umat beragama. Bahasa Indonesia dalam bentuk analisis teks dan biografi tokoh. 4. Model dan strategi pembelajaran. Terdapat 3 pendekatan pembelajaran utama: comparative learning untuk kerja kelompok dan diskusi ahli, inquiry untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, problem solving, dan demonstrasi untuk mengasah kemampuan mencari solusi berdasarkan fakta atau data. 5. Aktivitas pemantik berfokus pada observasi gambar, infografis, dan kisah inspiratif untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan masa kini. 6. Media dan evaluasi. Penggunaan infografis, banner LCD, dan worksheet. Evaluasi dilakukan melalui tes individu setelah diskusi kelompok. 7. Tantangan dan solusi pembelajaran. Tantangan: kurangnya kedisiplinan, minimnya media pembelajaran, serta model yang tidak sesuai. Solusi: pendekatan individual bagi siswa yang kesulitan dan akselerasi bagi yang cepat memahami. 8. Nilai karakter dan refleksi. Materi ini mengajarkan nilai karakter, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasikan keberhasilan dan hambatan pembelajaran serta meningkatkan karakter siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bab ini membahas secara menyeluruh tentang perkembangan kontribusi dan strategi dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Isyrat, Persis, dan lainnya telah memainkan peran
berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam, pembangunan sosial, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di tengah masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran diarahkan agar siswa tidak hanya memahami sejarah dan peran ormas Islam, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keteladanan, kerjasama, damai, dan serta sikap kritis dan tanggung jawab. Proses pembelajaran dirancang dengan pendekatan kooperatif, inquiry, dan pemecahan masalah, didukung oleh media yang kontekstual dan aktivitas pemantik yang mendorong ketertiban antara peserta didik. Pentingnya integrasi materi ini dengan pelajar lain seperti sejarah, PPKN, dan bahasa Indonesia juga ditekankan guna membentuk peserta didik yang berpikir terbuka, toleran, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.